Oke, kita boleh minta Evelyn boleh baca. Okay. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ya, ini bahasa apa? Faith kah? Ini masih William Miller kan siap Selasa. Oh, oke. Ini ada 3. Oke. Kita mau tanya sama Iren, apa itu iman? Substance of things hoped for. Substance atau hope for? Substance. Substance? Ya. Substance? Itu aja? Substance of things hoped for. Oke. Kalau kita mau tanya sama Rachel, apa itu iman, Rachel? Halo, Kak. Iya. Kalau sesuai ayatnya ya, Kak? Iya. Kalau dari ayatnya, iman itu substance of things hoped for sama evidence of things not seen. Oke. Kita mau tanya satu lagi. Kita mau tanya Aca. Silakan. Nah, sekarang sudah. Halo, iman itu ini apa yang bisa bacakan, Kak? Substance dan atau substance of things hope for. Apa itu artinya substance of things hope for? Itu artinya artinya itu yang substance of thing hope for. Hal-hal yang nyata, hal-hal yang iman adalah fondasi. Hal-hal adalah iman adalah fondasi dari sesuatu yang diharapkan. Iman adalah fondasi dari sesuatu yang diharapkan, Cek. Sesuatu yang diharapkan itu bahasa Inggrisnya apa? Substance. Hal yang diharapkan itu apa? Things hope for. Oke. Jadi faith ini kalau mau dibilang dia adalah substance, betul? Betul. Dan adalah evidence. Kalau substance ini adalah fondasi dari yang di hope, betul? Dan evidence-nya yang nggak kelihatan. Gimana? Substance dasar gitu ya. Iya. Jadi iman itu adalah dasar dari yang diharapkan ataupun bukti. Iman itu adalah bukti dari yang nggak kelihatan. Boleh? Jadi apakah bisa bilang iman itu buta-buta? Setuju? Enggak bisa. Enggak. Iman kalau misalnya nggak buta-buta, apa yang dari ayat ini menyatakan bahwa iman nggak buta-buta? Kata apa? Evidence. Evidence. Kalau bukti artinya kelihatan nggak? Iya. Ya dong, betul kan? Oke, kita mau minta Manda, apa kalau faith, Manda ingat ayat apa?
Roma 10 ayat 17, Kak. Oke, kita mau tanya Iren, setuju? Cici Linda setuju itu? Roma 10 ayat 17? Setuju. Ya. Oke, gimana? Rachel Ronald Andro setuju nggak itu? Roma 10 ayat 17, Iman. Setuju, Kak. Oke, mantap, mantap. Itu ayatnya. Kita nggak usah buka lagi ya di sini. Jadi iman itu adalah Roma 10 ayat 17. Jadi kalau saya punya iman, nggak bisa saya ada iman tanpa Andro lengkapin. Saya nggak bisa punya iman tanpa Come by hearing, Kak. Oke, kita mau tanya sama Sami, setuju dengan kakak Andro? Setuju. Apa yang Sami setujui? Karena iman diperoleh akan mendengar firman Tuhan. Jadi kira-kira Sami apa duluan baru apa? Mendengar firman Tuhan baru beriman. Mantap. Semua setuju kan? Setuju. Jadi hear dulu, baru ada Iman. faith. Dan kalau punya faith harus ada apa paling enggak? Ada bukti. Perbuatan. Evidence, betul? Buktinya kan? Ya. Oke. Buktinya tuh perbuatan ya, Kakak. 1, 2, terus 1 hear, 2 faith. Jangan bilang perbuatan atau apa, belum diterjemahkan, oke? Oke. Jadi ini harus hear firman Tuhan dulu, word of God, baru ada faith ya. Oke. Dan faith ini ada sesuatu yang selain evidence, ini evidence itu mengarah kepada sesuatu yang apa, Rachel? Evidence-nya ini mengarah kepada Ya, Kak. evidence-nya ini mengarah kepada Word of God, ya. word of God. Kita mau tanya sama Ronald, setuju sama kakak Rachel? Setuju, Kak. Oke, Manda, setuju? Evidence-nya ini mengarah kepada word of God, setuju? Manda? Iya, Kak. Oke. Dinda? Evidence ini mengarahkan kepada Kokore, setuju? Tidak. Kalau Kokore apa jawabannya? Not seen. Jadi evidence ini adalah bukti dari yang mengarahkan kepada yang apa? Tidak terlihat. Nggak kelihatan. Ingat itu ya. Boleh? Kita sekarang Ya. mau tanya sama berikutnya adalah sama Dinda. Apa word of God yang di-hear berdasarkan konteks pelajaran kita? Apa word of God yang di-hear, Dinda? Things yang not seen ya, Cici. Evidence yang not seen. Evidence yang not seen. Siapa yang nggak setuju angkat tangan sama Dinda? Apa tadi jawabannya? Evidence not seen. Kalau nggak setuju angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti setuju. Sonder, Matthew. Berarti yang lain setuju ya? Oke. Cece, Linda, Evelyn, Iren, kenapa nggak setuju? Karena apa? Evidence itu membuktikan yang tidak, yang membuktikan yang tidak. Evidence itu kan hasilnya. Oh iya.
Kalau Gimana, sayang? Kalau pemahamanku sih evidence itu hasil dari here. Evidence adalah hasil dari here. Oke, thank you. Ada lagi, silakan. Kalau menurutku kayaknya tuh sama kayak Iren tuh. Evidence itu hasil dari here, word of God. Karena here hasilnya kan faith. Faith itu evidence itu kan tidak kelihatan. Oh, evidence nggak kelihatan dari Bukan here ya. maksudnya kayak evidence itu straight not sin. Evidence itu not seen dari here gitu. Jadi Bukan. word of God yang di here adalah evidence yang nggak kelihatan gitu. Dari yang nggak kelihatan. Gimana? Bukan. Oh, jadi kan kalau faith itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, faith itu asalnya adalah evidence. Kayak misal faith itu kan tidak kelihatan. Nah, kalau yang kelihatannya itu adalah evidence-nya, tapi faith-nya itu not sin. Jadi apa word of God yang di here, sayang? Mama jawabnya commandment. Commandment. Oke, thank you. Thank you ya. Oke, itu dari Iren Evelyn. Matthew. Apa yang di here, Matthew? Aku belum jawab. Tadi evidence-nya benar, tapi kurang lengkap. Kalau Oh, kurang menurutku lengkap. evidence Apa, Matt? bukti dari yang tidak terlihat. Jadi aku bisa dengar bukti dari yang tidak terlihat. Oh, bukti. Jadi yang didengar adalah bukti yang tidak terlihat. Jadi yang tidak terlihat itu ada sesuatu, dan sesuatu itu adalah bukti dari yang tidak terlihat itu. Oke. Kita mau kasih aja. Kak, aku belum nemu jawabannya. Itu jawabannya mana? 2 kata. Ya. Jadi itu yang commandments itu jawabannya, aku belum nemu jawabannya. Belum. Ya, maksudnya kan tadi Mama jawab commandments ya. Bukan itu jawabannya, sayang. Konteks pelajaran kita. Ya, tadi kan kakak bilang, itu Mhm. yang commandments itu jawaban dari aku, Cece, sama Mama. Nah, itu bukan jawabanku, itu jawabannya Mama. Oh iya. Oke. Aku belum nemu jawabannya. Oh, belum nemu ya. Oke, terima kasih ya. Tapi komitmen bukan ya. Ya, Jawabannya ada 3 kata. Oke, Itin atau Sonder? Konteks ya. 3 kata. Semoga Itu Matthew. things hope for. Oke. Bukan itu, Itin. Wala, oke. Evidence not Matthew. seen. Apa? Evidence not seen. Bukan itu. Konteks cerita. Ada yang mau coba lagi? Coba ya. Oke, Ray. Substance of things. Bukan. Konteks cerita. Things hope for. Bukan. Kak Michi, itu ada ulangi for Ade. Jangan kalau jawab Hebrew 11 ayat 1 pasti salah. Jangan pakai Hebrew 11 ayat 1. Manda, Dinda, Rachel, Ronald mau coba? Cece, Linda, Evelyn, silakan. Ya, boleh. Apa? Iren mau coba? aku nemunya itu di 4:12, aku itu belum kasih banyak. Enggak kedengeran, sayang. Suaramu kecil, sayang. Oh, oke. Nah, Aku ini. nemunya itu di Hebrew 4:12. Enggak pakai ayat, sayang. Ini Tapi itu bukan 3. konteks pelajaran kita. Oh. Kalau pakai Hebrew itu udah bukan. Halo, Kak. Di perjanjian lama. Oke, Rachel, Ronald, Andro.
Aku boleh jawab, Kak? Boleh, Rachel. Aku nemunya dari Yesaya 8 ayat 20, word and testimony. Oke, Itu thank jawabannya. you. Oke, coba lagi ya. BKD, Bahasa Indonesia. Manda, gimana Manda? Dinda? Ada inspirasi? Oke, lagi mikir lagi. Lagi listen? Oke. Cece, Linda, Evelyn, Iren, siapa mau coba? Kasih bukunya di mana? Nanti perjanjian lama. Ya nama apa ya? Word of God yang di here apa? Kita jawab ya. Kita jawab ya. Oke. Buku dibuka. Ya ampun, Cece. Enggak, pelajaran William Miller apakah gara-gara buku Daniel buku kecilnya dibuka? Iya, betul. Iya. Nah, itu dia. Bagaimana yang lain? Boleh? Daniel 12 ayat 4 kan? Boleh? Rachel, Ronald, Andro bisa? Bisa, Kak. Nah, ini dia. Jadi word of God yang di here berdasarkan ini adalah buku kecil atau buku yang dibuka Daniel 12:4 kan? Cici, Linda, Evelyn, Iren, silakan. Ini tuh Ya, gimana? itu ini part berapa? Tahun berapa maksudnya? Nggak, maksudnya part berapa? Udah part berapa kan? Suaranya kayak ini, agak kayak ngendem gitu. Mendem, jadi nggak jelas sayang. Ini jelas nggak? Nah, ini sudah lebih better. Ini William Miller part berapa? Waduh, kakak lupa ya. Nanti hitung dulu ya di YouTube. Oke. Ya, jadi di sini word siapa yang here? Ayo, siapa yang here? Ini gampang. Ayo, siapa yang William Miller. siapa yang here? William Miller, ya kan? Dia here-nya, here word of God-nya mulai tahun berapa? Waduh. Bentar. 1816. 1816. Betul, Sami? Setuju enggak? Setuju. Sampai tahun berapa Sami belajar William Miller buku kecilnya? Tentang Vision Evening Morning, Vision Day 2300, belajarnya berapa lama? Ayo. 2 tahun. 18 Mantap. Nah, 18-18, 2 tahun, betul? 2 tahun. Artinya, apakah kesimpulannya William Miller apa, Evelyn? Tuhan sudah mau datang. 25 tahun. Second coming kan? 25 tahun lagi kan? Oke, artinya apa yang diharapkan William Miller? Kita tanya Cici Linda, apa hope-nya? Semuanya selamat ya. Jadi kan kayak gimana ya, sama kalau gereja yang gimana gitu kan. Jadi ini William Miller kan? William Miller, dia pertama harus apa? Hear the word kan? Iya. Hear the word. Hear-nya dia ini kan, buku yang dibuka kan? Buku yang dibuka. Lalu habis itu dia punya faith dong. Roma 10:17. Dan faith itu ada dia punya bukti, ada dia punya atau fondasi, betul?
atau dia punya hal yang tidak kelihatan, atau yang diharapkan, betul? Jadi C, apa yang hasil dari buku yang dibuka? Dia belajar kalau apa C tadi ulang? Buku yang dibuka. Atau yang apa, Ge? Jadi hasil dia belajar buku kecil itu, buku Daniel yang dibuka itu hasilnya dia ngerti apa C? Yesus datang 25 tahun lagi. Oke. Second coming kan? Iya. Jadi C, apa yang dari bagian imannya William Miller, apa yang tidak kelihatan yang sedang diharapkan William Miller? Second coming. Yang lain setuju? Setuju, C. Nah, boleh? Ini penting banget ini, kita mau belajar ini. Boleh ulang, Kak? Boleh. Kita minta kesediaan dari Dinda, coba boleh bantu Rachel. Oke, halo Rachel. Aku coba ya, C. Ya, silakan. Jadi kan William Miller pertama kali belajar itu kan dari 1816 sampai 1818 kan, Rachel. Dimana di situ dia kan hear the word, terus ada buku yang dibuka. Dan kesimpulannya adalah second coming kan, Rachel. Nah, terus waktu dia hear the word itu dia dapat faith kan tadi berdasarkan Roma 10 ayat 17. Dan faith itu pertama fondasi bukti, terus yang kedua kan evidence of things not seen, dan dia diharapkan kan. Artinya yang diharapkan apa, Rachel? Second coming ya? Nah, itu dia. Itu Mantap. Rachel. Itu Cece. Betul. Oke. Boleh, Rachel? Jadi dari yang dia pelajari, dia ada faith kan? Faith itu harus ada yang diharapkan dong, betul nggak? Di dalam peristiwa William Betul, Miller, Kak. yang belum kelihatan yang lagi diharapkan apa? Second coming. Second coming. Artinya sekarang harus ada apanya kalau memang William Miller beriman? Harus dikasih apanya? Evidence. Bukti atau fondasinya kan? Nah, itu dia. Oke, bagaimana? Sejauh ini boleh? Bisa ya? Apakah bisa dapat Boleh, Kak. alur ceritanya supaya bisa bagaimana yang tidak diharapkan second coming, itu yang paling penting? Bisa dapat alur ceritanya? Bisa. Bisa ya? Ya. Siap. Ya, ini dia. Oke, mari kita buka kutipan. Tunggu ya. Mana ini? Oke, ini. Kita buka di GC 356.2. Belum aku copy lagi ini kemarin. Ya, 356.2. Oke, kita boleh minta Ronald boleh baca. Bisa kedengaran? Boleh, boleh. Bisa. Okay. But since 1798, the book of Daniel has been unsealed. Knowledge of the prophecies has increased, and many have proclaimed
The solemn message of the judgment near. Oke. Jadi dari 1798, ya kan? Apa yang dibuka di situ? Daniel. Daniel. Terus dia punya increase of knowledge kan? IOK kan? Nubuatannya, pengetahuannya pas dibuka, ini unseal, langsung increase of knowledge. Lalu yang terjadi, Many ngapain? Many shall run to and fro. Bukan sayang, di GC ini sekarang sayang. Oke. I proclaim Proclaim the solemn message of the judgment near. Jadi habis IOK, salah satunya yang belajar buku Daniel, William Miller, mengabarkan apa? Second coming. Second coming. Zaman sudah dekat. Boleh? Berdasarkan konteks kutipan, bisa? Oke. Ya, jadi 1798 buku dibuka, dia belajarnya 1816 sampai 18, betul? Lalu yang dia kabarkan judgment sudah dekat. Gimana? Itu aja. Iya. Bisa? Jadi waktu dia pertama kali private dan waktu dia public, yang dia kabarkan apa? Ya, judgment is near. Near, mantap. Oke. Oke, mari kita baca ya. Ini ada di EW 304.1. EW 304.1. Ingat-ingat ya. Ini nanti kasih. EW 304.1. Oke. Oke, sekarang kita boleh minta Andro boleh baca kutipan ini. Putuskah, Andro? Mungkin putus ya? Halo, Kak. Oh, ini dia, ada. Silakan, Andro, boleh Putus. baca. Iya. While we understand clearly that the message of the first and second and third angels are messages that have their application today, we recognize also that in their initial proclamation, the sounding of the first angel's message with its declaration that the hour of God's judgment is come, is linked with the proclamation of the expected advent of Christ in the 1830s and early 1840s. Wow. Mantap kutipannya. Oke. Oke, mari kita bongkar ini ayat-ayatnya, kutipannya ya. Tunggu. Oke. Bisa kelihatan ya? Loh. Ini. Oke. Mari kita baca sini ya. Jadi ada pekabaran 1, 2, dan 3. Dan 1, 2, 3 ini ada aplikasinya nanti atau sekarang? Today. Aplikasinya today, betul? Artinya kalau ada aplikasinya today, kita bisa ngerti bahwa 1, 2, 3, tolong lanjutkan. Berkaitan dengan masa kini. Masa ganti kininya. 1830. Bukan masa kini. Kalau ada 1830. aplikasinya sekarang, artinya? Ada dulunya, aplikasi Ada dulunya, betul?
Artinya 1, 2, 3 kalau bilang, kita harus ambil aplikasinya sekarang. Artinya ini sudah terjadi kapan? Dulu. Ada dulunya, betul? Gimana? Oke. Pekabaran malaikat pertama ada hubungannya dengan apa? Wah, agak Fear bingung. God. Coba kutipan sayang, kutipan. Wah, agak bingung Kak. Kok bisa kalau aplikasi Today itu yang dulunya kejadian gitu. The hour of The God's hour of God's judgment. judgment. Oke, kita mau menjelaskan kebingungan dari Iren atau Iren kan? Evelyn. Oh, Evelyn. Oke, Apa? Evelyn. Jadi dibilang kan gini, Aplikasi ya kan? Dia bilang, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga yang mempunyai aplikasinya sekarang, ya kan? Kalau misalnya dibilang memiliki aplikasinya sekarang, artinya kalau misalnya istilahnya kalau misalnya dia cuma terjadi sekarang, apakah perlu dibilang sekarang atau nggak usah? Enggak. Jadi misalnya malaikat per 1, 2, 3 cuma terjadi sekarang, perlu nggak dibilang ada aplikasinya loh sekarang? Perlu digituin nggak? Enggak, ada aplikasinya aja nggak sih? Langsung kayak ada aplikasinya aja. Pokoknya jangan diterjemahin apa-apa dulu. Pokoknya yang kita mau mengerti bahwa pekabaran ini mempunyai their application today. Artinya kalau ada aplikasinya sekarang, artinya kita bisa tahu bahwa malaikat 1, 2, 3 ada aplikasi di zaman dahulu, betul nggak? Bagaimana? Jadi bilang, kita harus mengerti bahwa 1, 2, 3 itu ada aplikasinya sekarang. Artinya orang-orang pikir 1, 2, 3-nya udah lewat kan? Iya. Itu dia. Jadi nggak usah lagi dimengerti. Jadi kalau misalnya udah lewat ya udahlah itu kan dulu. Tapi Mrs. White bilang, ingat 1, 2, 3 yang dulu itu ada aplikasinya sekarang. Gimana? Jadi diingetin banyak orang yang pikir udah lewat. Jadi, Iya, boleh? jadi maksudnya tuh kayak Mrs. White ingetin kalau nih 1, 2, 3 ada aplikasinya sekarang. Iya, Kayak diingetin kalau dulu juga ada aplikasinya, berarti sekarang ini juga ada aplikasinya gitu kah? iya. Gimana? Oh, Jadi kalau misalnya Iren, aku bilang, Iren, ambil aplikasinya sekarang. Artinya itu sudah terjadi kapan? Dulu, bagaimana? Ren, kamu, Oke. Evelyn, kamu harus ngerti aplikasinya untuk sekarang dong. Artinya aplikasinya itu yang harus dimengerti sekarang, yang harus kita ambil sekarang, sudah kapan terjadi aplikasinya? Udah dulu. Nah, itu dia kata today ini menunjukkan bahwa ada dulunya. Kalau misalnya cuman sekarang, ngapain dibilang kita harus lihat aplikasinya yang sekarang? Kalau nggak ada yang dulu, betul nggak? Ya, iya. Itu dia, ya kan? Jadi kalau misalnya ini cuman untuk terjadi hari Selasa, ya kan? Terus nggak akan pernah terjadi lagi, kita bilang aja, ambil ya aplikasinya, nah gitu kan? Ini untuk kita akan belajar 1, 2, 3, dan ini aplikasinya nggak akan pernah terjadi lagi, cuman sekarang ini gitu kan? Betul nggak gitu? Nggak usah diambil lagi kalau aplikasinya terjadi cuma 1 kali. Betul nggak, Evelyn? Iya. Itu dia. Kalau misalnya bilang, kita harus ambil ya, kita harus ngerti aplikasinya untuk zaman sekarang. Artinya dulu pernah apa? Ada aplikasi. Nah, Aplikasi. mengerti? Oh, Gitu dia. Lalu, nanti di kutipan di bawah ini akan dijelaskan nih. Coba baca lagi ya. Lalu dibilang, harus ngerti nih pekabaran penting ini. Pekabaran malaikat pertama apa? Ada pernyataan tentang apa? judgment. Judgment is Siapa yang tadi kabarkan judgment di kutipan sebelumnya? William Miller. Wow, artinya William Miller tanpa dibilang di GC 356 sedang kabarkan pekabaran Malaikat 1. malaikat pertama. Mantap. Bagaimana? Karena ternyata pekabaran penghakiman sudah dekat adalah pekabaran malaikat pertama.
Dan dibilang ini dikoneksikan dengan pekabaran yang diharapkan kedatangan Kristus. Artinya pekabaran malaikat pertama, pekabaran judgment sudah dekat, itu satu lagi sama dengan pekabaran apa? William Miller. Masa kedatangan William Miller, sayang? Enggak. Second Kan? coming. Second Christ. coming. Jadi buka bukunya, ya kan? William Miller dengar, dia punya buku yang terbuka. Ya kan? Dapat kesimpulan 25 tahun lagi second coming. Dia kabarkan bahwa second coming sudah mau dekat, judgment sudah dekat, dan pekabaran malaikat pertama. Mantap. Dan proklamasinya apakah aplikasinya sekarang atau sudah dulu? 1830, 1830 kapan? Dulu. Jadi dulunya ini antara 1830 sampai 1840-an. Gimana? Berarti 1830 sampai 1840 itu William Miller, bukan William Miller, maksudnya kayak ada yang proklaim pekabaran malaikat pertama. Betul. Boleh? Jadi Bisa? itu Kapan dia public ministry? William Miller tahun berapa public ministry? 1831 nggak sih? 1831. Apakah proklamasinya 1830 dibilang mulai? Karena Iya. pabriknya William Miller 18 berapa? 31. Itu dia. Gimana? Sama nggak? Sama. Inilah yang terjadi dulu. Dan dibilang, Mrs. White bilang, kita harus ngerti yang dulu. Karena ada aplikasinya sekarang. Bisa nggak ngerti yang sekarang kalau nggak ngerti yang dulu? Bisa? Nggak mungkin. Gimana Rachel? Bisa paham ini Rachel? Ada yang bingung Rachel? Boleh ulang Yang mana? boleh ulang yang kita mengerti dulu yang lama baru aplikasinya sekarang itu tadi Oh iya. gimana? Jadi gini. Jadi kan dibilang kan ada aplikasinya sekarang, betul? Harus kita ngerti, ya kan? Dan apakah pekabaran malaikat pertama ini, yaitu kedatangan Tuhan, judgment sudah dekat, itu antara 1830 sampai 1840, betul kan? Ya, Kak. Nah, artinya pekabaran malaikat pertama yang dulu sudah pernah terjadi dan secara publik dikabarkan William Miller 1831 sudah terjadi dahulu 1830 sampai 1840-an, betul? Dan dibilang kita harus mengerti pekabaran malaikat pertama. Ini kita masih di pertama ya. Dan harus ambil aplikasinya sekarang. Artinya kita bisa ambil aplikasinya sekarang karena kita mengerti yang apa, Rachel? Yang dulu, Kak. Itu dia. Dan yang apakah yang dulunya ini salah satunya pekabaran malaikat pertama 1830 sampai 1840-an. Bagaimana? Boleh? Kenapa, Kak? Tadi putus. Jadi salah satunya pekabaran malaikat pertama tentang kedatangan Tuhan, judgment sudah dekat. Pekabaran malaikat pertama dikabarkan secara publik ya, 1830 sampai 1840-an, Rachel. Ya, Kak. Nah, itu dia. Jadi Rachel bisa nggak ngerti yang aplikasinya sekarang kalau nggak belajar ngerti yang dulu? Bisa nggak? Enggak, Kak. Nah, itu dia. Kenapa kita belajar sejarah William Miller kan setiap Selasa? Bagaimana? Apakah bisa paham semuanya? Rachel? Andro? Bisa, Ronald? Bisa? Itu dia. Bisa, Bisa, Kak. Kak. Bisa ya? Mantap, mantap. Gimana Iren? Evelyn bisa? Manda? Dinda bisa? Matthew? Nike? Sonder bisa? Aku mau coba Bisa, ulang. Kak Gedi. Oke. Waduh, Kak Gunadi. Iya. Iya. Gimana? Aku mau coba ngulang. Boleh, boleh. Ayo, silakan. Sayang. Jadi itu apa sih jadi itu pekabaran 123 itu kalau ditulis application today berarti dulu ada aplikasinya gitu kan. Betul. Itu tuh
di 1830 dan awal-awal 1840 itu ada yang proklamasikan pekabaran pertama, yaitu judgment sudah dekat. Dan satu lagi apa? Kabaran apa? Dan itu pekabarannya Christ mau coming. Betul, mantap. Boleh? Dan itu yang kabarkan adalah William Miller salah satunya. Betul. Atau cuma William Miller doang? Awalnya William Miller, nanti dia bangkitkan semua minister-minister jujur yang mau kabarkan second coming saya. Oh, oke. Gitu. Oke, thank you, C. Masih ingat nggak? Dia dia awal-awalnya secara perseorangan, dia yang kita belajar kutipan yang minggu lalu atau minggu kapan ya? Kayaknya 2 minggu lalu dia datang ke pendeta-pendeta, dia harapkan pendeta-pendeta yang kabarkan ini. Masih ingat? Tapi dia keingat kan Yesaya Ezekiel 18 ayat 20. Ya kan? Kalau kamu nggak kabarkan, dosa mereka akan ditanggung. Masih ingat nggak itu? Dosa mereka kamu akan tanggung darahnya kalau mereka sampai nggak diingatkan. Nah, itu dia terbeban kan dia. Nah, itu dia. Dia awalnya kan kasih tahu pendeta-pendeta, berharap untuk kabarkan, pendeta-pendeta yang kabarkan. Dia nggak mau lah untuk kabarkan ini gitu. Tapi bebannya dia terdesak. Go, tell it to the world, go gitu kan? Itu dia. Sama Yeskiel 18:20 dia ingat-ingat. Kalau kita nggak ingatkan, bisa darahnya ini ditanggung ya kan? 18 ayat berapa ya itu? 20 tuh soul sin die, salah. Iya ya, the soul that sinned. Itu yang shall die kan? Ayatnya mana ya itu yang kayaknya itu 2 minggu lalu ya? Bukan berarti. Mana itu yang dosa itu? Coba aku lihat. Ada yang enggak? Ayatnya di mana, Itin? Mesti buka lagi, Mice. Ya, coba. Kita review aja, nggak apa-apa. Dia terbeban sekali. English term, C. Ezekiel 3:38. Nah, itu dia. Bukan Yeskiel 18 ayat 20. Yeskiel berapa, saya? 3:38 atau 9. Oh, oke. Boleh? Itu dia. Ini tuh Mici, but his blood will I require. Nah, itu dia. Yeskiel 3:38 dan 9 ya. Ya, Mici. Jadi itu yang mendesak dia untuk go public kan? Nah, itu dia. Nah, apakah dari hari ini kalian bisa buktikan bahwa pekabaran second coming adalah pekabaran malaikat pertama? Bisa nggak? Oh. Ya. Bisa. Jadi artinya kalau pekabaran buku kecil dibuka ini adalah pekabaran kedatangan Tuhan dan judgment sudah dekat, artinya pekabaran malaikat pertama tibanya tahun berapa? 1831. Bukan? 1798. 1798. Oh. Apakah buku Daniel yang dibuka ini menghasilkan pekabaran second coming, betul? Dan second coming apakah pekabaran malaikat pertama? Iya. Dan apakah ini tentang judgment? Artinya di 1798 pekabaran malaikat tiba. Baru yang kabarkan tuh antara 1830 sampai awal-awal 1840. Nah, dikabarkan kan? Itu dia. Loh, kok bisa? Hah? Betul? Dikabarkannya di sekitar segini kan? Karena dia belajarnya 1816 kan, William Miller kan? Terus 1818 ambil kesimpulan. Terus dia ada masa dia buktikan lagi, betul? 5 tahun, 9 tahun, masih ingat itu? Ingat. Ya kan? Terus pada akhirnya dia 1831 dia public dan sebelumnya dia private, betul? Iya. Nah, itu dia. Dan ini dia kabarkan apakah tahun 1830-an? Dan kalau 1830-an kan dia public, benar-benar dia kabarkan ke banyak orang, bukan udah privat-privat lagi. Boleh? Berarti yang pas private itu sama pendeta-pendeta, kalau yang public ya ke semua orang. Iya, public ke semua orang sudah.
Tapi yang Pak. private-nya dia punya keluarga kecil-kecil ke perseorang dan salah satunya yang kita baca kutipannya apa? Pendeta-pendeta kan? Dia coba mau terangkan lah, gitu kan? Tapi nggak kena karena apakah beda pengalaman kalau kita mau ngabarkan dengan yakin dengar dari orang dengan menggali sendiri beda nggak? Beda. Gitu dia. Jadi kalau misalnya cuman Tuhan Yesus mau datang, kira-kira mantap nggak cuman kabarkan Tuhan Yesus sudah mau datang tapi nggak pernah gali sendiri? Enggak lah. Jadi paling mantap yang kabarkan siapa? Ya, orangnya yang belajar sendiri. Betul, itu dia. Kecuali nanti ada pendeta-pendeta yang belajar dari William Miller, dia kabarkan lagi, itu mantap. Ya kan? Tapi kalau misalnya cuma dengar-dengar terus nggak ada interest untuk menggali lagi, belajar lagi, buktinya pendeta-pendeta itu nggak kabarkan kan? Nanti setelah dia publik, ada pendeta-pendeta yang jujur mulai membantu William Miller untuk kabarkan kedatangan kedua kali ini. Bisa ngerti semua? Ya. Silakan. Itu di antara 17. Sorry ya, aku harus tutup dulu karena mau restart. Gimana? Di antara 17.98 sampai 18.30-an. Suaranya sayang, boleh ini? Di antara kan di antara 17.98 sampai 18.30 kan 18.30 sampai 18.40 itu kan akhir dari first angel message kan? Enggak dibilang itu loh, sayang. Cuman dibilang itu dikabarkan di tahun itu, oke? Nggak bilang akhir loh. Oh, itu jadi dikabarin di tahun 1830-an sampai 1840-an. Ya, dikabarkan secara publik. Walaupun sebelumnya sudah terbuka kan? Dan sudah dipelajari kan? Udah dibagikan secara private kan, sayang? Berarti nggak ada Kak. Berarti nggak ada perkabaran first angel message di antara 17.98 sampai 18.29. Jadi kalau misalnya apakah pekabarannya sudah ada tapi belum dipelajarin aja, betul nggak? Ya. Itu aja sayang. Jadi pekabarannya udah kebuka, orang yang bisa akses bisa di situ. Tapi belum aja kan? Belum dibuka, belum dipelajari sama William Miller, oke? Iya, Kak. Ya, ini aku pernah dapat ceritanya kalau William Miller itu terima Alkitab sama concordance-nya itu 1798, tapi aku nggak ketemu dia punya history, dia punya ceritanya itu gimana. Itu cuman jadi dia terima buku concordance sama Alkitab itu tahun 1798. Tapi dia baru belajarnya 1816. Nah, aku belum dapat dia punya kutipan ataupun dia punya cerita ini ya, tulisan tentang William Miller tuh dapat buku concordance dan Alkitabnya itu 1798 aku belum dapat. Nanti kalau aku udah dapat aku share ya. Oke. Concordance. Concordance kita kan kalau concordance kita kan dari Bible. Kalau concordance William Miller itu misalnya kayak ini nih, misalnya buku mana ya Alkitabku ya? Oh ini. Bentar ya, aku liatin. Ini concordance. Bisa lihat kan? Ini jadi kalau misalnya setiap kata ada ayat-ayatnya semua yang muncul katanya, ada kata misalnya ini kata apa nih? Konten, ya kan? Semua ayat yang ada kata konten keluar. Nah, jadi dulu itu belajarnya nggak ada search engine, tapi belajarnya dari apa? Concordance. Ah, itu dia. Jadi bayangin lebih sulit atau gimana? Ya, lebih sulit ya dicari satu-satu. Itu dia. Apakah dari situ kita bisa lihat kesungguh-sungguhan William Miller kalau belajar nggak main-main, gimana? Iya. Nah, itu dia. Kalau kita kan sekarang enak kan search engine langsung set keluar semua. Nah, itu kita harus hargain kemudahan dan gunakan baik-baik, oke? Oke, bisa ngerti ya? Oke. Mantap. Jadi kita mau lihat satu kutipan lagi lah. Kita buktikan lagi ya, kutipan Heaven 21.3. Heaven 21.3.
Oke, kita mau minta yang baca adalah Manda. Hai Kak, baca ya Kak? Iya, sayang. Oke Kak, sorry Kak. In the prophecy, this warning of the judgment with its connected messages is followed by the coming of the Son of Man in the clouds of heaven. The proclamation of the judgment is an announcement of Christ's second coming as at hand. And this proclamation is called the everlasting gospel. Thus, Wow. the preaching of Christ's second coming, the announcement of its nearest, is shown to be an essential part of the gospel message. Oke, jadi dibilang ada kalau pekabaran judgment ini connect dengan apa? Kata Mama second coming. Betul, mantap Mama. Ya kan? Nah, pekabaran ini namanya apa kata lainnya? Proclamation ini kata lainnya apa? First angel message. Nggak ada sayang. Apa itu? Everlasting Everlasting Gospel. Ayat 6 kan, ayat hafalan kita kan, yang udah dihafalin kan? Aca, coba hafal, ayat 6. Tanpa lihat, Aca. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Mantap. Jadi apakah ini I saw another angel fly ini, apakah malaikat keberapa ini? 14:6. Mantap. Apakah ini bukti yang lainnya, Itin? Iya, Mice. Gimana Matthew? Bisa buktikan Matthew? Bisa Matthew? Bisa ya? Bisa. Oke. Gimana Evelyn Iren? Itu. Bukti lagi. Apa? 14:6. Katanya Iren nanya bukti yang pertamanya bukti sama apaan? Versi 14:6. Itu bukti kan kayaknya memang kecil Yang mana sayang? Iya. kan itu kan di bukti lagi. Yang mana sayang? Suaranya sayang nggak mendem sayang. Juan mungkin. Kan bukti first angel message itu kan ada di yang lainnya itu kan ada di Revelation 14:6. Aha. Nah, itu bukti yang pertamanya apa? Wah, kita belum ke situ sayang. Kita taunya hope for-nya aja kan? Yang not seen-nya second coming, buktinya belum, oke? Bukan maksudnya kan tadi kakak bilang bukti lainnya, berarti kan ada bukti yang pertama. Bukti lah. Oh, ini. Bukti yang pertama kutipan ini, sayang. Ini Bukti terjadinya pertama. first angel message kah? Ya, bukti pertama bahwa first angel message itu sama dengan judgment, sama dengan second coming. Ini kutipan EWS 3041. Dan yang kedua, Heaven 213. Boleh? Itu dia. Ini kan first angel's message with its declaration, the hour of God's judgment is come. Sama kan? Iya. Itu dia. Dan ini apakah semua ada? First angel's message, the hour of judgment, sama kedatangan Kristus. Sama kan? Kalau di sini, first angel's message-nya kata apa? Ayo. Nggak ada first angel's message di Heaven 21.3. Tapi ada kata apa yang kita tahu sebagai itu adalah first angel's message. Kata apa? Everlasting gospel. Everlasting gospel. Inilah malaikat pertama. Gimana? Iya. Itu dia. Dan ini dipelajari dari apa? Buku yang kebuka di buku Daniel, betul? Ini buku kebukanya miring gini ya. Robek itu. Robek.
Aku tadi gambarnya kayak buku robek, bukan kebuka, sayang. Oh. Nah, ini ya, bukunya kebuka kan? Ini Ha-ha. tahun berapa? 1798. Ini dia. Nah, ini ada Kokore kasih udah dapat dia punya ini ya, tulisan. Kita baca sama-sama lah ya. Oke. Nanti bawa apa lagi? Ini aduh, ini dia punya, ini harus dibaca semua. Minggu depan aja ya, aku harus pelajarin dulu. Dia punya kata-kata semua dan terjemahin sendiri dulu. Nggak bisa langsung gini, karena kayaknya harus diikutin jalan ceritanya ini. Karena tiba-tiba, we were interested in seeing his old family Bible cost 1850. Jadi apa sih dia punya cerita sebelumnya nih, page 266 aku mau tahu. Oke, nanti ya, ini minggu depan aja. Oke. Tapi sudah dapat yang cerita yang aku bilang tadi bahwa tahun 1798 William Miller itu dapat concordance sama Bible. Tapi baru dia belajar tahun berapa? 1816 baru kebaca, betul? Oke. Bagaimana? Apakah sudah bisa ngerti pelajaran malam hari ini? Kita dari pelajaran hari ini kita dituntut untuk bisa buktikan 1798 malaikat satu tiba. Ingat, ini adalah apa? Ini adalah apa, Matthew? W, depannya W. W-O-T. W-O-T. Waymark of truth. Masih ingat itu? Itu Waymark of truth. Jadi ini setiap pekabaran malaikat pertama itu dari 1798 di situ ada tanda-tanda jalan dan salah satu tanda jalannya 1798 pekabaran malaikat pertama apa? Everlasting gospel. Judgment is near. Oh, tiba. Boleh? Oke. 1798 pekabaran malaikat pertama apa? Tiba, sayang, bukan judgment is near, oke? Tiba Jadi apa? kalian bisa nggak buktikan bahwa pekabaran malaikat pertama tiba, itu dia. Oke? Bisa? Oke, kalau gitu homework-nya untuk minggu depan adalah di sini ada apa? Nanti Dinda akan bagi orang ya. Satu grup 2 orang, akan pasangan-pasangan 2 orang, dan masing-masing harus saling melaporkan kepada masing-masing, ya, dan saling mendengarkan atau boleh berdiskusi, ya. Nanti tolong jelaskan bagaimana pekabaran malaikat pertama itu tahun 1798, boleh? Itu homework-nya minggu depan. Nggak paham. Oh, boleh ulang, Pak? Jadi homework-nya adalah tolong jelaskan bagaimana pekabaran malaikat pertama itu di tahun 1798 tibanya, boleh? Jadi jelasin Dan tolong boleh didiskusikan dengan teman yang akan menjadi teman perjuangan untuk bisa mengerti ini, boleh? Oke. Ya, nanti akan dibagi kelompoknya sama Dinda ya. Nanti ada teman kelompok, nanti janjian sama teman itu kalau ada misalnya gini, Iren misalnya sama Cece Geidi, ya kan? Tapi nggak sama Cece Geidi pastinya ya. Contohnya aja kita dapat teman sekelompok. Nah, kita diskusikan gimana nih alurnya supaya bisa jelaskan pekabaran malaikat pertama itu di 1798, gimana cara jelaskannya. Nah, itu disusun sama-sama, lalu habis itu kalian berdua harus di dalam kelompok itu harus masing-masing harus bisa jelaskan. Gimana? Palingan penjelasannya itu nggak sampai 3 menit sudah bisa menjelasin kok. Boleh? Tapi untuk bisa ngomong kesimpulan 3 menit, pembahasannya itu harus
benar-benar terstruktur. Nggak boleh penjelasannya lari sana, lari sini. Nah, itu nggak boleh. Gimana? Bisa? Jadi itu nanti janjian siapa yang jelasin? Bakalan jadi workload-nya. Ya, nanti Dinda akan undi siapa dengan siapa. Misalnya nanti Evelyn sama Itin. Nah, Evelyn sama Itin coba rangkai gimana ini kita bikin penjelasan dalam 3 menit ini. Nah, misalnya nih penjelasannya apa namanya Evelyn lupa nih langkah keduanya. Itin ingat langkah keduanya. Itin lupa langkah ketiga. Evelyn ingat. Nah, itu saling melengkapi gimana? Nah, itu yang bukan. Itu kan yang kita kompokan itu bakal diundi. Ini sama siapa, ini sama siapa. Iya, betul. Itu yang menjelaskan kita menjelaskan selama 3 menit itu nanti janjian sama teman sekelompok. Nanti kita nanti kayaknya nanti gini. Misalnya nih ya, sudah iya, kayaknya gitu aja. Jelaskan sama teman sekelompok, betul. Jadi kalau ya. Tiba itu maksudnya ada yang Kan. Kebuka. Nah, itu sebagai bagian dalam penjelasan itu, sayang. Harus gimana menjelaskannya itu? Boleh? Oh, dari belum kebuka sampai. Iya, pokoknya harus jelaskan bagaimana malaikat pertama itu tiba. Karena kan dibilang kan, William John kan lihat kan, saya melihat malaikat lain. Kapan malaikat ini pertama kali dilihat? Kalau dia pertama kali dilihat, artinya dia baru tiba kan? Betul nggak? Nah, itu dia. Boleh, sayang? Jadi misal aku jelasin ke Kak Itin jelasin ke aku juga selama Betul, itu dia. Oh, oke. Nah, tapi sebelum saling menjelaskan, boleh saling bertukar pendapat, diskusi, gimana ya? Benar nggak nih urutannya? Kayaknya kurang yang ini. Nah, kayaknya kelebihan itu nggak ada. Nah, gimana itu diskusi? Boleh? Dalam 1 minggu ini, boleh? Oke, itu harus video atau cuman? Terserah, mau cuman WA call, apa, boleh. Oke. Rachel atau Andro? Halo, Kak. Iya, Rachel. Jadi hasil penjelasan diskusi kelompoknya itu dikirim ke kakak juga? Kayaknya nggak usah. Pokoknya kalau misalnya nanti di grup tinggal bilang, misalnya Rachel nanti sama Kokore ya contohnya, sama Kokore. Nanti Rachel tinggal tolong aja kasih laporan di grup itu, di grup Kokore oke ya, pakai tanda jempol kah, tanda centang gitu. Boleh Rachel? Boleh, Kak. Oke, mantap. Ya. Oke. Bisa ngerti ya, Dinda bisa ya? Nanti pilihin lagi ya, Dinda. Untuk kelas Selasa ya, Din? Ya, satu grup bisa ya. Oh, sorry sayang, gimana? Iya. Kalian soal hari Sabat, Cece. Oh iya, soal, aku belum kasih ya. Oh iya, Dinda ingatin ya. Besok aku kasih. Besok lah, ini karena udah malam, udah mau bobo. Jadi besok aku kasih ya soalnya. Oke. Apakah sudah bisa Matthew? Bisa ya? Ada Bang Gun juga ya ini di sini, Nika. Yep, paham. Paham ya? Oke, mantap. Jadi kita pelan-pelan untuk buktikan per waymark ya. Per waymark tuh gimana sih buktikannya? Itu menjadi waymark of truth yang nggak bisa diganti-ganti. Dan kalau sampai keganti confusion Babylon, betul? Ya. Oke, kalau gitu kita mau berdoa tutup untuk pelajaran malam ini. Terima kasih sudah belajar sama-sama. Kalau Tuhan kehendaki kita ketemu lagi hari Kamis ya. Besok nggak ada kelas. Kita akan berdoa. Kita minta Cece Linda untuk berdoa. Thank you, Ce.